isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spot. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Joyce Domini dengan NIM 2308010077 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Fisika dengan mata kuliah Akuisisi Data dan kode mata kuliah FIS 3223 Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Sistem Akuisisi Data Berbasis Instrumentasi pada sebuah prototipe Smart Greenhouse untuk tanaman sawi. Selanjutnya di sini masuk bagian abstrak. Perancangan sistem akuisisi data berbasis instrumentasi merupakan langkah penting dalam pengembangan teknologi pertanian di era modern. Sistem ini bertujuan untuk memantau dan mengontrol parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan juga intensitas cahaya secara real-time. Pada artikel ini dikembangkan sebuah prototipe Smart Greenhouse menggunakan sensor DHT11, YL69, dan BH1750 yang terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino Mega 2560. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan dikirim ke platform yang berbasis internet untuk monitoring dari jarak jauh. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana pertanian konvensional sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang tidak stabil, seperti perubahan suhu, intensitas cahaya, dan kelembaban tanah. Tanaman sawi membutuhkan kondisi optimal agar tetap boleh bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sistem yang mampu memonitor serta mengontrol kondisi tersebut secara otomatis. Sistem Smart Greenhouse hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan teknologi instrumentasi dan sistem akuisisi data. Selanjutnya masuk ke bagian kajian sebelumnya, di mana beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem greenhouse juga berbasis sensor, diantaranya sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT, penggunaan sensor cahaya untuk optimasi fotosintesis, dan juga implementasi sistem irigasi otomatis berbasis kelembaban tanah. Namun sebagian besar sistem ini masih terbatas pada monitoring tanpa integrasi kontrol yang optimal atau belum menggunakan sistem akuisisi data di dalam sistemnya. Kemudian kita masuk ke bagian State of the Art atau SOTA. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi multisensor dalam satu sistem akuisisi data. Yang kedua ada penggunaan HMI dan platform IoT secara bersamaan. Yang ketiga ada sistem kontrol otomatis berbasis kondisi lingkungan. Juga ada implementasi secara real-time monitoring dengan akurasi yang tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian Grand Theory, di mana Grand Theory yang mendasari sistem ini meliputi teori sistem kendali untuk mengatur respon aktuator terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada teori instrumentasi, di mana pengukuran parameter fisiknya menggunakan sensor. Kemudian ada teori IoT atau Internet of Things, yang di mana komunikasi datanya itu diaplikasikan secara real-time. Juga ada teori pertumbuhan tanaman, di mana hubungan antara lingkungan dan juga fotosintesis. Kemudian di sini masuk bagian falsafah. Falsafah dari sistem ini adalah menciptakan pertanian yang efisien, otomatis, berbasis data, dan juga ramah lingkungan. Dengan prinsip bahwa teknologi juga harus meningkatkan produktivitas manusia tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya. Di sini ada terdapat diagram alir sistem sebagai konsepnya, di mana di sini dimulai dari inisialisasi sensor, aktuator, komunikasi, dan parameternya itu akan dikirimkan ke mikrokontroler Arduino Mega yang dipakai. Kemudian di Arduino akan dibaca data sensornya, akan diolah datanya, dan membandingkan dengan nilai referensi, serta akan mengambil keputusan, di mana ada 3 input sensor yang digunakan. Yang pertama ada sensor DHT11 atau sensor suhu dan juga kelembaban udara. Yang kedua ada sensor YL69 yaitu sensor kelembaban tanah, dan juga ada sensor BH1750. Itu akan juga dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Mega-nya. Kemudian akan menghasilkan keputusan sistem. Selanjutnya, dari mikrokontroler Arduino tadi akan dihasilkan keputusan sistem di mana apakah parameter akan sesuai dengan nilai referensinya.
Jika iya, dia akan memonitoring dengan menggunakan HMI dan akan menampilkan data secara real time, juga menampilkan grafik dan historis datanya, serta dapat memonitoring secara jarak jauh melalui notifikasi maupun tidak. Dan jika tidak, maka aktuator seperti pompa air akan aktif jika kelembaban tanahnya rendah, dan lampu LED akan aktif jika intensitas cahayanya rendah, serta lampu pijar atau heater akan aktif jika suhunya juga terlalu rendah. Kemudian dari aktuator itu akan menghasilkan penyimpanan data, dan data itu akan disimpan ke SD card ataupun menyimpan data historis untuk analisis. Kemudian berhentilah di situ sistemnya. Nah, untuk penjelasan sistemnya telah terdapat di sini jelaskan di mana sensor membaca kondisi lingkungan, kemudian data dikirim ke microcontroller Arduino Uno, Arduino Mega, kemudian data diolah dan dibandingkan dengan nilai referensi, kemudian aktuator bekerja sesuai dengan kondisinya, serta data ditampilkan dan dikirim ke CLOOD. Untuk komponennya dan beberapa yang digunakan di sini. Selanjutnya di sini kita menggunakan teori dan juga rumus. Yang pertama ada suhu dan kelembapan. Dan juga yang kedua ada intensitas cahaya, di mana lux adalah satuan intensitas cahaya, di mana rumusnya adalah E sama dengan F per A. Kemudian di sini juga menggunakan rumus kelembaban tanah, di mana persentasenya dihitung dengan rumus V out per V max dikali 100%. Kemudian ada rumus error sensornya, yaitu nilai ukur dikurang nilai referensi per nilai referensi dikali 100%. Selanjutnya kita masuk di bagian tujuan, di mana tujuannya itu untuk merancang sistem akuisisi data berbasis instrumentasi, mengontrol kondisi lingkungan greenhouse secara otomatis, juga meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi, dan mengembangkan sistem monitoring secara real-time. Selanjutnya kita masuk bagian manfaat. Terdapat 3 bagian, yaitu bagi masyarakat untuk mempermudah budidaya tanaman sawi, kemudian menghemat waktu dan tenaga, dan untuk meningkatkan hasil panen. Bagi pemerintah, manfaatnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan, mendorong pertanian modern, dan efisiensi sumber daya. Bagi industri, manfaatnya yaitu otomatisasi pertanian dengan skala besar, kemudian efisiensi produksi, dan juga peningkatan kualitas produk. Untuk program implementasinya, itu ada pada perancangan sistem, perakitan perangkat keras, pemrograman mikrocontroller, pengujian sensor, integrasi sistem, dan juga monitoring serta evaluasi. Untuk kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan dari sistem ini yaitu pada praktikum sensor dan aktuator, pemrograman Arduino, analisis data IoT, perancangan sistem kontrol, juga dari simulasi greenhouse. Nah, untuk bagian dan alatnya itu digunakan dalam sistem ini yaitu Arduino Mega 250, kemudian ada kabel jumper, ada breadboard, sensor DHT11, YL69BH 1750, kemudian ada modul WiFi, pompa air, lampu LED dan lampu pijar, dan juga ada laptop dengan software Arduino IDE. Untuk aplikasi berdampak dari sistem ini yaitu pada smart farming, urban farming, greenhouse otomatis, sistem irigasi pintar, dan juga untuk monitoring lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sistem akuisisi data berbasis instrumentasi pada smart greenhouse pada tanaman sawi ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam budaya tanaman sawi, di mana dengan integrasi sensor, mikrocontroller, dan IoT, sistem dapat memonitor serta mengontrol kondisi lingkungan secara otomatis dalam waktu yang real-time, dan teknologi ini mampu memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor pertanian di era modern sekarang. Baiklah Pak, sekian penjelasan dari saya mengenai sebuah artikel yang telah saya buat tentang penerapan akuisisi data di dalam dunia industri maupun kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.